Selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk, kita masuk ke dalam ceritanya. Parno adalah pemuda desa yang nasibnya tak pernah jauh dari kesulitan. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Beratapkan genteng bocor dan berdinding bambu yang mulai lapuk. Desa itu terletak di pelosok Jawa Timur, jauh dari keramaian kota. Sebagian besar warganya hidup sebagai petani kecil yang hanya mengandalkan hasil panen untuk bertahan hidup. Setiap hari, Parno harus bangun sebelum fajar menyingsing. Ia bekerja serabutan, dari buruh tani, membantu mencangkul di sawah orang, hingga mencari kayu bakar ke hutan untuk dijual ke pasar. Uang yang ia dapatkan nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membeli obat bagi ibunya yang sakit-sakitan. "Ibu sabar ya, sebentar lagi Parno balik bawa obat," ujar Parno suatu pagi sebelum ia berangkat ke hutan. Ibunya hanya bisa mengangguk lemah dari tempat tidur kayu sederhana mereka. Tubuhnya kurus kering dan batuknya tak kunjung reda di desa itu. Cerita mistis sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu cerita yang sering dibicarakan adalah tentang sebuah goa keramat di tengah hutan. Goa itu dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Warga desa jarang berani masuk ke hutan di malam hari, apalagi mendekati goa tersebut. Ada yang bilang, orang yang masuk ke sana tak akan pernah kembali. Atau jika kembali, hidupnya akan berubah drastis. Parno sendiri tak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu. Baginya, yang lebih menakutkan adalah perut lapar dan melihat ibunya semakin lemah. Namun, hidupnya mulai berubah pada suatu sore ketika ia terpaksa pergi ke hutan lebih jauh dari biasanya untuk mencari kayu bakar. Hujan deras turun tiba-tiba, dan Parno yang tidak membawa payung atau peneduh berlari mencari tempat. Di tengah hutan, ia melihat sebuah lubang besar yang sepertinya adalah mulut goa. Parno ragu-ragu untuk masuk, mengingat cerita-cerita yang sering ia dengar. Tapi hujan semakin lebat, dan malam mulai menjelang. "Ya Allah, gak apa-apa, cuma buat berteduh sebentar," gumamnya sambil melangkah masuk ke dalam goa. Goa itu gelap dan lembab, tapi cukup untuk melindunginya dari hujan. Parno duduk bersandar di dinding goa, memeluk dirinya sendiri agar tetap hangat. Ia tak menyadari bahwa saat itu, ia telah melanggar batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Dari kegelapan goa, sepasang mata berwarna keemasan mulai mengawasinya. Hari itu adalah awal dari kisah hidup Parno yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan deras yang mengguyur hutan membuat Parno semakin kebingungan. Dengan pakaian yang basah kuyup dan tubuh menggigil, ia memutuskan untuk masuk lebih dalam ke goa keramat. Suara petir yang menggelegar di luar menambah rasa takutnya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Goa itu gelap, hanya diterangi sedikit oleh kilatan petir yang sesekali menyambar. Parno menyalakan korek api yang ia bawa, mencoba melihat sekeliling. Suara tetesan air dari dinding goa terdengar menggema, menciptakan suasana yang mencekam. Namun, di tengah dinginnya udara, Parno merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar, meskipun ia yakin tak ada manusia lain di tempat itu. Tiba-tiba, suara gesekan halus terdengar dari dalam kegelapan. Parno memfokuskan pandangannya ke arah suara itu. Seketika, ia membeku. Dari dalam kegelapan, muncul seekor ular besar berwarna keemasan dengan sisik yang berkilauan seperti emas murni. Matanya bersinar terang, menatap langsung ke arah Parno. Ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ular itu semakin mendekat, lalu tiba-tiba berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Jangan takut, Parno. Aku tidak akan menyakitimu." Parno terkejut. Ular itu tahu namanya. "Kakakmu siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku Dewi Samba," jawab ular itu. "Penjaga goa ini, sudah lama aku menunggu seseorang seperti kamu." Parno semakin bingung. Ia mencoba menguatkan diri untuk bertanya, "Menunggu aku? Untuk apa?" Dewi Samba mendekat. Tubuhnya melingkar dengan anggun di hadapan Parno. "Aku tahu hidupmu penuh penderitaan. Parno, aku bisa membantumu. Aku bisa membuat ibumu sembuh dan memberimu kekayaan yang tak pernah kamu bayangkan. Tapi ada satu syarat." Parno menelan ludah. "Syarat apa?" "Kamu harus menikah denganku," jawab Dewi Samba tanpa ragu. Parno terkejut. Ia tak tahu harus berkata apa. Menikah dengan seekor ular, meski ular itu bisa berbicara,
tetap saja pikirannya tak bisa menerima hal itu. Namun, bayangan ibunya yang terbaring lemah di rumah membuat hatinya bimbang. "Apa aku harus percaya padamu?" tanya Parno akhirnya. Dewi Samba tersenyum, dan seketika tubuhnya berubah menjadi seorang perempuan cantik dengan rambut panjang hitam, legam, dan kulit seputih porselen. Mata emasnya tetap bersinar, memancarkan aura magis. "Aku tidak akan membohongimu, Parno. Aku tulus ingin membantumu, tapi aku juga ingin kau menjadi pendampingku. Itu saja." Parno merasa takut sekaligus terpikat. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jika apa yang dikatakan Dewi Samba benar, ibunya bisa sembuh dan mereka bisa hidup dengan layak. Tapi ia juga sadar bahwa menerima tawaran itu berarti menyerahkan hidupnya ke tangan makhluk gaib. Dengan suara pelan, ia berkata, Aku terima." Dewi Samba tersenyum puas. "Bagus, Parno. Keputusanmu akan mengubah hidupmu selamanya. Tapi ingat, rahasiakan pernikahan kita dari siapapun. Jika kau melanggarnya, kau akan menanggung akibatnya." Parno hanya bisa mengangguk. Malam itu, nasibnya terikat dengan Dewi Samba, makhluk gaib yang akan mengubah hidupnya dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, setelah Parno menerima tawaran Dewi Samba, goa keramat mulai berubah. Dinding-dindingnya yang gelap memancarkan cahaya keemasan, dan udara yang dingin tiba-tiba terasa hangat. Parno hanya bisa terpana, tak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. "Sekarang, kita akan melangsungkan pernikahan," kata Dewi Samba dengan suara lembut namun penuh wibawa. Seketika, beberapa makhluk gaib bermunculan dari bayang-bayang goa. Mereka tampak seperti manusia, tetapi dengan penampilan aneh. Ada yang berkepala hewan, ada yang bersayap, dan ada yang bersinar seperti api. Parno yang ketakutan hanya bisa diam. Ia merasa seperti berada di dunia lain. Dewi Samba masih dalam wujud manusianya, berdiri anggun di hadapan Parno. Ia mengenakan kain putih bersulam emas, terlihat begitu cantik, hingga Parno nyaris lupa bahwa ia sebenarnya adalah seekor ular. "Ikuti aku, Parno," ujarnya. Upacara itu berlangsung dalam suasana mistis. Parno diminta melafalkan janji setia, berikrar untuk menjadi pendamping Dewi Samba selamanya, dan menjaga rahasia hubungan mereka. Suara gaib bergema di dalam goa, mengiringi setiap kata yang ia ucapkan. Setelah janji itu selesai, Dewi Samba mengulurkan tangan kepada Parno. "Mulai hari ini, kita terikat sebagai suami istri. Kau akan mendapatkan semua yang kau butuhkan, tapi ingat, jangan pernah mengkhianatiku." Seketika, tubuh Parno terasa hangat. Ia merasakan semacam energi mengalir melalui dirinya, dan ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, saat Parno kembali ke desa, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sawah kecil milik keluarganya yang tadinya penuh ilalang, kini berubah menjadi lahan subur dengan padi yang hampir panen. Di dekat rumahnya, ada sekantong uang penuh emas dan perak yang sepertinya muncul begitu saja. Parno hanya bisa menghela napas, mengingat perjanjian yang ia buat semalam. "Ibu, lihat ini. Kita nggak perlu khawatir lagi," serunya sambil menunjukkan kantong uang itu. Ibunya yang tadinya lemah terbaring di tempat tidur, kini terlihat jauh, lebih segar. "Parno, dari mana semua ini?" tanyanya heran. Parno hanya tersenyum. "Ada rezeki, Bu. Nggak usah dipikirin. Yang penting ibu sehat," jawabnya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Hari-hari berikutnya, kehidupan Parno berubah drastis. Ia tidak lagi harus bekerja keras di sawah atau mencari kayu bakar. Sebenarnya, menghasilkan panen melimpah dan uang tak pernah menjadi masalah lagi. Namun, Parno merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang rahasia besar. Setiap malam, Dewi Samba datang kepadanya dalam wujud manusia. Ia hanya bisa dilihat oleh Parno, bahkan ketika mereka berbicara di rumah. Kadang, Parno merasa senang melihat kecantikan Dewi Samba, tapi di lain waktu, ia merasa canggung. Dewi Samba sering mengingatkan Parno untuk tidak membocorkan pernikahan mereka. "Jika kau melanggar janji, Parno, aku tidak akan tinggal diam," ujar Dewi Samba suatu malam dengan nada serius. Parno mengangguk. "Aku ngerti. Aku nggak akan bilang ke siapa-siapa." Namun, di dalam hatinya, Parno tahu menjaga rahasia sebesar ini tidak akan mudah. Warga desa mulai bertanya-tanya tentang kekayaan mendadak Parno. Gosip mulai menyebar, dan Parno semakin tertekan. Meski ia hidup berkecukupan, ia mulai merasa seperti seorang tahanan di rumahnya sendiri, terbelenggu oleh janji yang ia buat dengan Dewi Samba saat itu. Parno belum tahu
bahwa rahasia ini akan membawa lebih banyak masalah daripada yang ia bayangkan. Kehidupan Parno yang tiba-tiba berubah drastis membuat warga desa mulai memperhatikan. Mereka yang dulunya mengenal Parno sebagai pemuda miskin yang hidup serba kekurangan, kini terkejut melihat ia memiliki sawah subur, uang berlimpah, dan ibunya yang dulu sakit-sakitan kini tampak sehat bugar. Kau lihat nggak? Parno itu kok tiba-tiba kaya? Bisik Bu Sarti kepada tetangganya, Bu Mina, di pinggir jalan. Iya, aku juga dengar. Nggak mungkin lah, tiba-tiba bisa kayak gitu. Pasti ada sesuatu, jawab Bu Mina dengan nada curiga dari obrolan kecil-kecilan. Itu, gosip mulai menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga mulai mengira Parno menggunakan pesugihan. Ada yang bilang ia memelihara tuyul. Ada juga yang yakin ia sudah bersekutu dengan makhluk gaib. Keadaan semakin memanas ketika seorang dukun dari desa tetangga, Ki Wiryo, didatangkan oleh beberapa warga yang penasaran. Ki Wiryo dikenal sebagai dukun sakti yang sering membantu orang-orang memecahkan masalah gaib. Ketika ia datang ke desa, warga berkumpul untuk mendengar apa yang akan ia katakan. Ki Wiryo hanya tersenyum tipis saat melihat kerumunan di depan rumah Parno. Aku belum bisa bilang apa-apa sebelum melihat langsung auranya, katanya sambil mempersiapkan kemenyan dan minyak wangi di dalam mangkuk kecil. Malam itu, Ki Wiryo melakukan ritual di depan rumah Parno dengan komat kamit mengucapkan mantra. Ia membakar kemenyan hingga asap putih memenuhi udara. Warga yang menonton dari kejauhan merasa tegang. Setelah beberapa saat, Ki Wiryo membuka matanya dan berkata, ada sesuatu yang tidak biasa di rumah ini. Auranya berat, ada makhluk gaib yang bersemayam di sekitar sini. Warga desa langsung hipo. Mereka saling berbisik, membayangkan berbagai skenario menyeramkan tentang Parno dan kekayaannya yang mendadak. Keesokan harinya, gosip semakin menyebar. Beberapa warga bahkan mulai menghindari Parno. Jangan dekat-dekat sama Parno, nanti kita kena bala, bisik seorang ibu kepada anaknya saat mereka melewati rumah Parno, yang mulai menyadari perubahan sikap warga desa. Mirasa semakin tertekan. Di pasar, orang-orang memandangnya dengan tatapan aneh. Saat ia mencoba menyapa tetangga, mereka hanya menjawab singkat atau pura-pura tidak mendengar. Bu, kok orang-orang jadi begini ya? Apa mereka tahu sesuatu? Tanya Parno kepada ibunya suatu malam. Ibunya hanya menggeleng pelan. Mereka cuma iri, nak. Jangan pikirkan omongan orang. Namun, Parno tahu ini bukan sekadar rasa iri. Kecurigaan warga semakin hari semakin besar, dan ia mulai takut kalau rahasia pernikahannya dengan Dewi Samba akan terbongkar. Parno, suara Dewi Samba tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Ia muncul dalam wujud manusia, seperti biasanya. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan sampai kau melanggar janji. Aku nggak bilang apa-apa, Dewi. Aku janji, jawab Parno gugup. Dewi Samba menatapnya tajam. Pastikan kau tidak membuka mulut. Jika kau melakukannya, aku tidak akan tinggal diam. Jangan lupa, semua yang kau miliki sekarang bisa hilang dalam sekejap. Parno mengangguk patuh. Tapi dalam hatinya, ia merasa hidupnya semakin rumit. Ia harus menjaga rahasia ini. Tapi tekanan dari warga desa semakin membuatnya terpojok. Sementara itu, Ki Wiryo terus menyebarkan cerita tentang aura gaib di rumah Parno. Beberapa warga bahkan mulai berani mendatangi rumah Parno di malam hari, mencoba mengintip atau mendengar sesuatu yang aneh. Parno tahu, waktunya mungkin tidak lama sebelum semua ini meledak menjadi masalah besar. Malam itu, langit desa tampak gelap pekat tanpa bintang. Angin dingin berhembus pelan, menyusup melalui celah-celah dinding bambu rumah Parno. Di dalam rumah, Parno sedang duduk di sudut ruangan, berbicara pelan dengan Dewi Samba yang hadir dalam wujud manusia cantiknya. Aku nggak tahu sampai kapan bisa terus begini, Dewi. Orang-orang di desa sudah mulai curiga, keluh Parno sambil menunduk. Dewi Samba duduk dengan tenang di depannya. Matanya yang berwarna keemasan menatap Parno tajam. Sudah kubilang, Parno, selama kau tidak melanggar janji, mereka tidak akan pernah tahu. Kau hanya perlu tenang dan tidak pedulikan mereka. Namun, tanpa mereka sadari, Ibu Parno yang sudah tertidur di kamar sebelah terbangun. Ia mendengar suara Parno berbicara. Padahal tidak ada orang lain di rumah itu. Dengan tubuh yang masih lemah, ia berjalan pelan ke ruang depan, mengintip dari balik pintu. Betapa terkejutnya ia ketika mendengar pembicaraan Parno. Meski tidak bisa melihat Dewi Samba, ia tahu ada seseorang
atau sesuatu yang sedang berbicara dengan anaknya. Suara perempuan itu terdengar tidak seperti manusia biasa. Ada nada yang aneh, seperti gaung dari dunia lain. "Parno," seru ibunya dengan suara gemetar. "Kau bicara dengan siapa? Kau bersekutu dengan makhluk gaib." Parno langsung berdiri. Wajahnya pucat. Ia melihat ibunya berdiri di ambang pintu. Tubuhnya bergetar karena takut. Dewi Samba yang sebelumnya duduk dengan tenang kini berdiri, menatap Ibu Parno dengan wajah dingin. "Ibu, ini bukan seperti yang ibu pikirkan," kata Parno gugup, mencoba menenangkan ibunya. "Bukan seperti yang kupikirkan." Suaranya bergetar di antara marah dan ketakutan. "Kau menikahi makhluk gaib, Parno? Kau mau menghancurkan keluarga kita? Apa kau tidak takut?" Kutukan Parno terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin menjelaskan, tapi tidak tahu bagaimana caranya agar ibunya mengerti. Sementara itu, Dewi Samba memandang Ibu Parno dengan ekspresi yang tidak lagi lembut seperti biasanya. "Jadi, ini cara keluargamu memperlakukanku, Parno? Aku menyelamatkan kalian dari kemiskinan, menyembuhkan ibumu, tapi dia malah menuduhku akan membawa kutukan? Dewi, jangan salah paham. Ibu hanya takut." Parno mencoba menjelaskan, tapi Dewi Samba sudah tersinggung. "Kau sudah berjanji untuk melindungi rahasia ini, Parno," kata Dewi Samba dengan nada dingin. "Tapi sekarang ibumu tahu, dan ia merendahkanku. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja." Dewi Samba mengibaskan tangannya, dan seketika udara di dalam rumah menjadi dingin. Lampu minyak yang menyala mulai berkerlip, membuat suasana semakin mencekam. Ibu Parno yang sudah ketakutan jatuh terduduk di lantai, memeluk dirinya sendiri. "Dewi, kumohon, jangan sakiti ibuku." Parno memohon, matanya berkaca-kaca. Dewi Samba menatap Parno tajam. "Aku tidak akan menyakiti ibumu, tapi kau harus ingat bahwa aku tidak suka diremehkan. Pastikan ia tidak mengatakan apapun kepada siapapun, atau kau tahu apa akibatnya." Dengan itu, Dewi Samba menghilang, meninggalkan Parno dan ibunya dalam ketegangan. Malam itu, Ibu Parno menangis di kamarnya. Parno mencoba menenangkannya, tapi ia tahu kepercayaan ibunya terhadapnya sudah retak. "Parno, kenapa kau melakukan ini? Kita mungkin miskin, tapi hidup kita dulu tenang. Sekarang kau membawa sesuatu yang entah apa, dan aku takut ini akan menghancurkan kita," kata ibunya sambil terisak. Parno hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia merasa bersalah, tapi ia juga tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Ia mulai menyadari bahwa keputusan yang ia buat di malam hujan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Setelah malam yang penuh ketegangan, Parno merasa hidupnya semakin terjerat dalam rasa takut dan penyesalan. Ia tahu bahwa ia telah melanggar aturan tak tertulis yang ditetapkan oleh Dewi Samba, meski hanya dengan kata-kata ibunya yang penuh ketakutan. Namun, ia tidak bisa membatalkan pernikahan mereka. Keputusan itu sudah mengikat dirinya dalam cara yang tak bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, Parno bangun dengan perasaan cemas. Ia mendekati jendela rumah, melihat sawah yang biasanya hijau. Namun, kali ini, pemandangan yang ia temui sangat berbeda. Sawahnya tampak kering kerontang, tanahnya retak, dan tanaman padi yang seharusnya hampir siap panen, kini layu. Tak ada tanda kehidupan di sana. Parno terperanjat. Apa yang terjadi? Gumamnya panik. Berlari ke sawah untuk memeriksa lebih dekat. Namun apa yang ia temui semakin membuatnya terkejut. Sawah yang seharusnya subur kini terlihat seperti gurun pasir yang tak berdaya. Tak lama, suara halus dan lembut yang sangat dikenal Parno tiba-tiba terdengar di telinganya. "Bagaimana sawahmu, Parno?" Parno menoleh dan melihat Dewi Samba muncul di hadapannya. Wujudnya begitu anggun, dengan mata yang memancarkan keemasan. Namun, kali ini ada aura yang sangat berbeda, sesuatu yang dingin dan menakutkan. "Apa yang terjadi dengan sawahku, Dewi?" tanya Parno dengan suara gemetar. Dewi Samba menatapnya tajam. "Itu adalah peringatan, Parno. Kau sudah meremehkanku, dan sekarang kau harus membayar harganya. Jika kau tidak bisa menjaga rahasia kita, maka segala yang kau miliki bisa hilang begitu saja." Parno merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku nggak bermaksud begitu, Dewi. Aku janji tidak akan bilang kepada siapa-siapa lagi." Dewi Samba melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Parno. "Kau pikir aku bisa percaya padamu setelah ibumu merendahkanku? Jika kau benar-benar ingin tetap hidup dalam berkahku, kau harus setia
Parno, jangan pernah mencoba untuk melawan atau mengkhianatiku. Suara Dewi Samba semakin keras, penuh dengan amarah. Parno merasakan angin dingin yang berhembus tajam di sekitar mereka. Tanah di sekitarnya mulai bergetar, seolah goyah karena amarah yang tercurah dari Dewi Samba. Dewi, kumohon, jangan lakukan ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Parno berlatih, meminta ampun. Dewi Samba menghela napas panjang dan mundur selangkah. Kau akan belajar untuk menghormati aku, Parno. Ingat, aku memberi kau segalanya, dan aku bisa mengambilnya kapan saja. Jika kau tidak ingin semuanya hancur, tetap setia, dan jangan biarkan orang lain tahu tentang kita. Dengan sebuah lambaian tangan, Dewi Samba menghilang, meninggalkan Parno yang masih terdiam. Tak tahu harus berbuat apa, Parno merasakan beban berat yang semakin menekan dirinya. Ia sudah kehilangan kontrol atas hidupnya. Sawah yang dulu menjadi harapan keluarganya kini layu tanpa sebab. Semua kekayaan yang datang tiba-tiba terasa seperti beban. Warga desa semakin menjauhkan diri darinya. Mereka mulai mengucilkannya, menganggapnya sebagai orang yang sudah terjerat dalam dunia hitam di pasar. Ketika Parno mencoba membeli barang untuk ibunya, orang-orang mulai berbisik dan menatapnya dengan pandangan curiga. Parno itu pasti pakai ilmu, nggak mungkin dia kayak gitu tanpa alasan, bisik seorang pedagang kepada temannya. Parno hanya bisa menundukkan kepala, mencoba untuk menghindari tatapan mereka. Rasa malu dan penyesalan semakin menggerogoti dirinya. Ia merasa terisolasi, terperangkap dalam kehidupannya yang penuh dengan rahasia gelap. Sementara itu, Dewi Samba terus hadir dalam wujud manusia di malam hari, mengingatkan Parno untuk menjaga janji dan tetap setia padanya. Setiap kali Parno merasa sedikit lega, Dewi Samba muncul dan dengan dingin mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah hasil dari perjanjian mereka. Namun, semakin lama, Parno merasa semakin tertekan. Keinginan untuk bebas dari cengkraman Dewi Samba semakin besar. Namun ia tahu, ia tak bisa melawan kekuatan gaib yang mengikat dirinya. Konflik batin semakin membebani pikiran Parno, antara keinginan untuk melindungi keluarganya dan ketakutannya terhadap amarah Dewi Samba yang tak terduga. Hidup Parno semakin terasa menyesakkan. Setiap hari ia hidup dalam ketakutan, terjebak antara kebutuhan akan kekayaan yang diberikan Dewi Samba dan ketakutannya terhadap kekuatan gaib yang mengikatnya. Sawah yang dulunya subur kini kembali kering. Meski ia tetap diberkahi dengan kekayaan, perasaan tertekan dan gelisah selalu menghantui dirinya. Ia mulai merasa bahwa pernikahannya dengan Dewi Samba tidak lagi membawa kebahagiaan, hanya rasa terperangkap dan cemas. Suatu malam, setelah Dewi Samba menghilang, Parno berdiri di depan rumahnya, menatap bintang-bintang yang jarang terlihat di lenggit desa. Ia merasa bahwa hidupnya harus berubah. Aku nggak bisa terus begini, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku harus keluar dari semua ini. Namun, di hatinya, Parno tahu bahwa untuk mengakhiri hubungan ini, ia harus mencari cara yang lebih. Dewi Samba tidak akan pergi dengan mudah. Ia telah memberi peringatan berkali-kali, dan Parno merasa ada bahaya besar yang mengintainya jika ia mencoba melawan. Keesokan harinya, Parno memutuskan untuk pergi ke desa tetangga. Di sana tinggal seorang kiai tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Kiai itu, Ki Suyoto, sering membantu warga yang terlibat dalam masalah mistis. Parno sudah mendengar cerita tentang Ki Suyoto dan merasa bahwa inilah satu-satunya harapan untuk keluar dari cengkraman Dewi Samba. Parno menempuh perjalanan jauh, melewati hutan dan sungai kecil, sampai akhirnya sampai di rumah Ki Suyoto. Rama, kiai itu terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian. Setelah mengetuk pintu, seorang wanita tua membukakan pintu dan mempersilakan Parno masuk. Ki Suyoto sedang menunggu. "Anak muda, silakan masuk," ujar wanita tua itu dengan ramah. Parno duduk di ruang tamu rumah Kiai Suyoto yang sederhana. Saat kemudian, Ki Suyoto masuk. Pria tua itu memiliki wajah yang bijak dan mata yang tajam, seakan bisa menembus hati seseorang. Parno langsung menceritakan segala yang ia alami tentang Dewi Samba, pernikahan mistis mereka, dan ketakutannya yang semakin besar. Ki Suyoto mendengarkan dengan seksama, tak pernah mengalihkan pandangannya dari Parno. Setelah beberapa saat, Kiai itu akhirnya berbicara. "Aku tahu siapa yang kau maksud, anak muda. Dewi Samba, makhluk gaib penjaga alam lain. Tapi, seperti halnya makhluk gaib lainnya, ia tidak mudah untuk ditaklukkan." Parno menghela napas,
merasa putus asa. Apakah ada cara untuk mengakhiri ini, Ki? Aku takut, aku nggak tahu bagaimana lagi. Aku terjebak, dan aku ingin bebas. Ki, Suyoto memandang Parno lama, kemudian berkata, ada cara untuk mengembalikannya ke alamnya. Tapi itu bukan hal yang mudah. Kau harus melakukan ritual tertentu, namun risikonya sangat besar. Jika kau gagal, nyawamu bisa terancam. Parno menatap Ki Suyoto dengan mata penuh harap. Apa ritual itu, Ki? Aku siap melakukan apapun. Ki Suyoto menghela napas panjang. Ritual ini melibatkan sebuah pemanggilan kembali ke alam gaib. Kau harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Jika kau tidak memiliki kekuatan batin yang cukup, atau jika ada ketidakseimbangan dalam ritual itu, Dewi Samba bisa menganggapmu sebagai musuh, dan akibatnya, kau akan kehilangan lebih dari yang kau harapkan. Parno mengangguk, meskipun rasa takut mulai merayapi dirinya. Aku mengerti, tapi bagaimana aku bisa mempersiapkan diri, Ki? Ki Suyoto mengeluarkan sebuah kitab tua dari lemari di dekatnya. Ia membuka halaman-halaman yang sudah menguning, dan dengan teliti, menunjuk pada bagian yang berisi petunjuk tentang ritual tersebut. Kau harus mengumpulkan bahan-bahan tertentu. Ada beberapa benda yang harus kau siapkan, sebuah daun dari pohon tertentu, air dari sumber yang suci, dan mantra yang harus diucapkan pada malam hari dengan cahaya bulan purnama. Ritual ini hanya bisa dilakukan saat bulan purnama, dan hanya saat kau benar-benar siap untuk melepaskan diri dari pengaruhnya. Parno mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang diberikan oleh Ki Suyoto. Setelah percakapan panjang, Kiai itu menatap Parno dengan serius. Kau harus tahu satu hal, Parno. Ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah ujian. Ujian untuk mengukur keteguhan hatimu. Jika kau ragu, maka kegagalan akan menanti. Tetapi, kau benar-benar ingin bebas dari cengkraman Dewi Samba. Kau harus menjalani ini dengan tekad bulat. Parno merasa beban yang lebih berat terangkat. Di satu sisi, ia merasa sangat takut, tapi di sisi lain, ia merasa ada harapan untuk keluar dari situasi ini. Aku akan melakukannya, Ki. Aku siap menghadapi apapun. Ki Suyoto mengangguk perlahan. Jangan lupa, Parno. Ini adalah pilihanmu. Tak ada jalan mundur setelah ritual dimulai. Parno pulang dengan membawa petunjuk yang diberikan Ki Suyoto. Hatinya dipenuhi campuran antara ketakutan dan harapan. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari Dewi Samba, meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya setelah ritual itu. Namun, ia bertekad untuk melangkah maju, apapun yang harus ia hadapi. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya yang seolah mengundang aura magis di sekitar desa. Parno merasa seluruh tubuhnya bergetar karena ketegangan. Ia telah menyiapkan segala yang diperintahkan oleh Ki Suyoto. Daun pohon tertentu, air dari sumber suci yang berada jauh di dalam hutan, dan mantra yang harus diucapkan dengan kekuatan penuh saat bulan purnama bersinar. Ki Suyoto mendampingi Parno di tengah sawahnya yang kini masih tampak kering. Mereka duduk di sebuah lingkaran yang digambar dengan garam dan batu-batu kecil sebagai simbol perlindungan. Di sekeliling mereka, udara terasa berat, seperti sesuatu yang akan segera terjadi. Sekarang waktunya, kata Ki Suyoto dengan suara tenang. Kau harus mengucapkan mantra ini dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan. Jangan ragu, Parno. Parno mengangguk. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasakan kehadiran energi gaib yang kuat mengelilinginya. Dewi Samba pasti akan datang. Ia tahu, ini adalah pertarungan terakhir untuk kebebasannya. Dengan napas dalam-dalam, Parno mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Ki Suyoto. Kata demi kata keluar dari mulutnya, meskipun suara yang ia keluarkan terasa berat dan penuh ketegangan. Sesuatu di udara mulai bergolak seperti petir yang siap menyambar. Tiba-tiba, angin besar berputar mengelilingi mereka, membuat daun-daun pohon terbang dan tanah bergetar. Cahaya bulan yang sebelumnya tenang berubah menjadi lebih terang, menyinari seluruh area dengan cahaya perak yang memancarkan energi luar biasa. Kemudian, dalam sekejap mata, Dewi Samba muncul di hadapan Parno. Wujudnya kini tampak lebih besar, lebih menakutkan, dan penuh amarah. Rambutnya yang terurai mengalir seperti ombak emas, dan matanya berkilat dengan api yang mengancam. Parno! Teriak Dewi Samba dengan suara yang menggelegar, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Kau berani mengkhianatiku? Mengapa kau ingin menghancurkan semua yang telah aku berikan? Parno merasa tubuhnya terhimpit oleh kekuatan gaib yang dilepaskan Dewi Samba. Namun,
Ia tidak mundur. Ia menggenggam daun pohon yang telah disiapkan dan dengan penuh keyakinan mengangkatnya ke udara. Diikuti dengan lantunan mantra terakhir. Dewi Samba, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku ingin bebas. Aku ingin ibuku hidup dalam damai. Aku ingin hidup normal seperti manusia seharusnya. Dewi Samba terdiam sejenak. Matanya tampak memerah dan ada perubahan di wajahnya. Namun, rasa marahnya tidak surut begitu saja. Ia melangkah maju, dan dengan sekejap, energi gaibnya menyerang Parno, membuatnya terjatuh ke tanah. Apakah kau tahu, Parno? Suara Dewi Samba melunak, tapi penuh kesedihan. Aku sebenarnya benar-benar mencintaimu. Aku memberi semuanya untukmu, kekayaan, kesehatan, semuanya. Tetapi aku tahu, dunia kita berbeda. Dunia manusia dan dunia gaib tak akan pernah bisa bersatu. Kau tidak bisa hidup di antara keduanya tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Parno terengah-engah karena tekanan gaib yang datang begitu kuat. Mendengarkan kata-kata Dewi Samba, untuk pertama kalinya ia melihat sisi lain dari makhluk gaib itu. Ada rasa kesepian di dalam tatapannya. Rasa sakit yang begitu dalam. Seperti ia sendiri terjebak antara dua dunia. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Parno, lanjut Dewi Samba. Suaranya semakin rendah dan penuh penyesalan. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku telah mengikat hatimu dalam ikatan yang kuat. Jika kau pergi, aku akan kehilangan segala sesuatu yang aku cintai. Dan itu akan menyakitkan lebih dari apapun. Parno merasa hatinya semakin berat. Ia menyadari bahwa Dewi Samba bukan hanya makhluk gaib yang datang untuk menghukum atau menguntungkan dirinya. Dewi Samba juga seorang makhluk yang terluka, yang ingin dicintai, dan yang terjebak dalam eksistensinya sendiri. Namun Parno tahu bahwa ia harus memilih antara kebebasannya atau terus terjebak dalam ikatan mistis yang semakin menghancurkan dirinya. Aku harus melakukannya, Dewi. Aku harus melepaskan diriku. Aku ingin hidup di dunia manusia, dengan ibu, dengan desa ini. Aku minta maaf. Dengan kata-kata itu, Parno menutup matanya, merasakan energi gaib dari ritual yang semakin memuncak. Tiba-tiba, kekuatan yang terpanggil oleh Ki Suyoto mulai menyatu dengan kekuatan Parno. Sebuah cahaya terang memancar dari tubuhnya, melawan kekuatan Dewi Samba. Pertarungan batin dan gaib mereka semakin hebat. Dewi Samba berusaha mempertahankan cengkeramannya pada Parno, tetapi kekuatan spiritual yang dipanggil oleh Ki Suyoto mulai mengimbangi kekuatan gaib Dewi Samba. Tanah bergetar, angin berputar semakin kencang, dan langit malam itu menjadi saksi. Dari pertarungan antara dua dunia yang berbeda, dunia manusia dan dunia gaib, akhirnya dengan sebuah teriakan yang penuh penderitaan, Dewi Samba menyerah. Tubuhnya mulai menghilang dalam cahaya yang memudar. Sebelum ia menghilang sepenuhnya, suara lembutnya terdengar di telinga Parno. Semoga kau menemukan kedamaian. Parno, aku akan selalu mengingatmu. Dan dengan itu, Dewi Samba lenyap. Cahaya bulan purnama kembali tenang, dan angin yang berputar kencang perlahan mereda. Parno terjatuh, kelelahan dan cemas, tapi ada rasa lega yang mulai mengisi hatinya. Ki Suyoto mendekat, meletakkan tangannya di bahu Parno. Kau berhasil, anak muda. Kal Bibit. Parno hanya bisa terdiam, merasakan beban yang telah lama mengekang dirinya, akhirnya terlepas. Namun, di dalam hatinya, ada kesedihan yang mendalam. Ia tahu, meskipun ia bebas, kenangan tentang Dewi Samba akan terus tinggal di dalam dirinya sebagai bagian dari kisah hidupnya yang takkan pernah bisa dilupakan. Malam itu, setelah pertarungan gaib yang melelahkan, Parno terbaring lemas di tengah sawahnya, yang kini perlahan mulai kembali subur. Kehadiran Dewi Samba telah menghilang, namun rasa kosong dan berat dalam hatinya masih menginggap. Meski kemenangan dirasakan, perasaan kehilangan yang mendalam tidak bisa dihindari. Perpisahan dengan Dewi Samba adalah sesuatu yang lebih kompleks dari yang bisa ia bayangkan, bukan hanya karena ia kehilangan kekuatan gaib yang telah memberinya segala sesuatu, tetapi juga karena ada bagian dari dirinya yang masih mencintai. Dewi Samba, makhluk yang telah memberikan segalanya, meski dengan harga yang sangat tinggi. Parno duduk di pinggir sawah, melihat bulan purnama yang bersinar terang, seolah memberi salam perpisahan yang tenang. Suasana malam itu terasa sunyi, hanya suara angin yang berdesir di antara daun-daun pohon. Namun, ada perasaan yang mendalam menghantui hatinya. Tiba-tiba, tanpa peringatan,
Suara lembut Dewi Samba terdengar di telinganya. Parno terlonjak kaget. Meskipun ia tahu ini hanya sebuah suara gaib yang datang dari dunia yang telah ditinggalkan oleh Dewi Samba. Parno, suara itu terdengar sangat dekat, seperti bisikan angin yang lembut. Kau telah berhasil melawan takdirmu dan memilih jalanmu sendiri. Aku mengerti, kau harus bebas. Tapi ketahuilah, cinta kita tidak akan pernah hilang, meskipun dunia kita. Parno menundukkan kepalanya, menahan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Rasa sakit, rasa kehilangan, dan perasaan cinta yang tak terucapkan semuanya bercampur aduk. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan hantu sesuatu yang ada dan tidak ada pada saat yang sama. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu, Dewi, jawab Parno dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Aku hanya ingin hidup seperti manusia biasa, dengan ibu, dengan kehidupan yang lebih baik. Tapi aku tak bisa melupakanmu. Kau akan selalu ada di hatiku. Dewi Samba tidak menjawab lagi, tapi Parno merasakan sebuah perubahan dalam angin malam itu. Seolah-olah ada kedamaian yang mengisi ruang kosong di sekitarnya. Seiring dengan menghilangnya kehadiran Dewi Samba, ia tahu bahwa perpisahan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah babak baru dalam hidupnya. Keesokan harinya, kehidupan Parno kembali seperti semula. Meskipun sawahnya mulai subur lagi, ia tidak lagi memiliki kekayaan yang melimpah. Uang yang dulu tak pernah habis kini mulai menipis, dan hidupnya kembali sederhana. Tapi ada hal yang berbeda. Beban yang dulu mengikat dirinya kini hilang. Parno merasa ringan, meskipun hidupnya kembali miskin. Namun, perubahan dalam dirinya tidak luput dari perhatian warga desa. Mereka mendengar cerita tentang bagaimana Parno berhasil melawan kekuatan gaib yang kuat dan mengembalikan hidupnya ke jalan yang benar. Mereka mulai menghormati Parno, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena ia berani mengorbankan kenyamanan demi kebebasan di pasar desa. Beberapa orang mulai berbicara tentang Parno dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang penuh misteri atau yang disisihkan karena kekayaan mendadaknya. Parno itu berani. Ya, gak banyak orang yang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Melawan makhluk gaib yang kuat itu bukan hal yang mudah, kata Pak Budi, seorang pedagang tua, kepada tetangganya. Aku dengar dia benar-benar merasa bebas sekarang. Dia kembali ke jalan hidupnya yang biasa. Itu bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang, tambah Ibu Sumiati, tetangga Parno yang sering mengunjungi rumahnya. Parno merasa sedikit terkejut dengan perubahan sikap mereka, tapi di sisi lain, ia merasa sedikit lega. Tidak ada lagi tatapan curiga atau bisikan gosip yang selalu mengikuti langkahnya selama ini. Ia merasa diterima kembali oleh desa yang dulu menilai dirinya sebagai orang yang terjerat dalam pesugihan. Namun, meskipun masyarakat mulai menghormatinya, ada satu hal yang tak pernah bisa Parno lupakan. Setiap malam, ketika ia menatap bulan purnama, perasaan kehilangan itu kembali hadir. Ia tahu bahwa, meskipun Dewi Samba telah pergi, cinta mereka akan tetap ada dalam dirinya, terpendam di balik kenangan dan luka yang tak akan bisa ia lupakan. Suatu hari, Parno duduk di teras rumahnya, melihat anak-anak desa bermain di sawah. Ibu Parno, yang kini semakin sehat, sedang berada di dapur menyiapkan makanan. Kehidupan mereka kembali sederhana, namun penuh dengan kedamaian yang tak ternilai harganya. Parno merasakan sebuah rasa syukur yang mendalam, meskipun kehidupannya tidak lagi semewah dulu. Ia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Ia menatap ke langit, berbisik pelan, Dewi, semoga kau menemukan kedamaian di duniamu. Aku akan selalu mengenangmu. Meskipun hidupnya kini kembali pada kesederhanaan, Parno tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan. Dan dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa meskipun perpisahan ini menyakitkan, ia telah memilih jalan yang benar. Waktu berlalu begitu cepat, dan Parno mulai terbiasa dengan kehidupan barunya yang penuh kesederhanaan. Hari-harinya dipenuhi dengan kerja keras di sawah, berkebun, dan menjaga rumahnya. Ia merasa puas dengan kehidupannya, meskipun tak seberlimpah dulu. Namun, ada sesuatu yang lebih berharga dari segalanya yang ia dapatkan dari pengalaman pahit dan manisnya. Bersama Dewi Samba, pemahaman yang mendalam tentang hidup dan makna kebebasan, Parno kini sering merenung, duduk di bawah pohon besar di dekat rumahnya, memandangi sawah yang perlahan kembali subur. Begitu banyak hal yang ia pelajari selama perjalanan hidupnya. Ia mengerti bahwa kekayaan yang datang begitu mudah
terutama jika didapatkan dengan cara yang tidak wajar. Seringkali membawa beban dan konsekuensi yang sangat besar. Saat masa-masa sulit datang, Parno tak pernah menyesal. Ia tahu bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya, dari pertemuannya dengan Dewi Samba hingga perpisahan yang menyakitkan adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani untuk menemukan jati dirinya. Dunia ini penuh dengan godaan, kata Parno pada dirinya. Sendiri suatu pagi sambil menggali tanah di kebunnya. Terkadang kita ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang instan. Tapi kita harus tahu, semua ada harganya. Dan tak ada yang lebih berharga daripada kebebasan untuk memilih hidup kita sendiri. Parno tidak lagi merasa kesepian seperti dulu, meski kehidupan mereka tak seramai dulu. Ibunya yang kini sembuh sepenuhnya selalu mendukungnya. Mereka berbicara lebih banyak, saling berbagi kisah tentang masa lalu dan mimpi-mimpi masa depan yang sederhana. Setiap kali Parno berbicara tentang pengalamannya dengan Dewi Samba, ibunya hanya bisa mengangguk dan mengingatkan Parno agar selalu bersyukur dan tidak pernah menginginkan lebih dari yang mereka butuhkan. Setelah selesai bekerja di sawah, Parno duduk bersama beberapa pemuda desa yang sedang berkumpul di balai desa. Mereka sering berbicara tentang berbagai hal tentang hidup, pekerjaan, dan bahkan kisah-kisah misteri yang ada di desa mereka. Tak jarang, Parno mendengar mereka membicarakan kisah pernikahannya dengan Dewi Samba. Aku dengar cerita tentang Parno yang menikahi Dewi Samba, ular gaib yang cantik itu, kata Eko, seorang pemuda yang baru pindah ke desa. Kata orang, dia punya kekayaan melimpah dan sawah yang subur, tapi harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Benar, Eko, itu cerita yang sering didengar orang-orang tua, jawab Siti, gadis yang juga sering membantu ibunya di pasar. Katanya, pernikahan itu bukan hanya soal kekayaan, tapi soal betapa sulitnya memilih antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Parno mendengarkan percakapan itu dengan diam, sambil mengingat kembali segala yang telah dilaluinya. Ia tidak merasa risih atau tersinggung, malah ia merasa bahwa kisahnya kini menjadi bagian dari pelajaran hidup bagi mereka yang mendengarnya. Benar sekali, kata Parno tiba-tiba, dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Semua orang terdiam mendengar suara Parno yang jarang terdengar. Pernikahan saya dengan Dewi Samba, meskipun aneh dan tidak biasa, adalah pelajaran hidup yang mahal. Kita sering tergoda untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, entah itu kekayaan atau kenyamanan, tanpa memahami konsekuensinya. Aku dulu ingin cepat kaya, tanpa memikirkan bahwa dunia gaib punya aturannya sendiri. Namun, pada akhirnya, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari kesederhanaan dan keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu berat. Semua orang di sekitar Parno terdiam, merenungkan kata-katanya. Eko dan Siti saling memandang, lalu kembali menunduk. Mereka tahu bahwa Parno tidak hanya berbicara berdasarkan teori, tetapi berdasarkan pengalaman yang penuh perjuangan. Parno melanjutkan, sekarang aku hidup sederhana, dan aku bahagia dengan apa yang ada. Aku tahu bahwa hidup itu tidak bisa dipaksakan. Apa yang kita dapatkan dengan cara yang benar, meskipun sedikit, akan lebih berarti daripada apa yang kita dapatkan dengan cara yang mudah dan instan. Kata-kata Parno menggema di benak mereka. Kisah pernikahannya dengan Dewi Samba kini menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Tak hanya menjadi kisah yang menakutkan, tetapi juga menjadi peringatan bagi generasi muda yang mendengarnya bahwa hidup yang indah bukanlah tentang mencari kekayaan dengan cara yang cepat, tetapi tentang memilih jalan yang benar, meski itu penuh perjuangan. Hari-hari berlalu dengan tenang di desa itu. Warga desa kini semakin menghormati Parno, tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaan yang ia tunjukkan dalam menjalani hidupnya. Mereka tahu bahwa, meskipun hidupnya tak seberuntung dahulu, Parno telah menemukan kebahagiaan. Yang lebih sejati, kebahagiaan yang datang dari hati yang damai, dan bebas dari segala ikatan yang tak perlu di malam hari. Ketika Parno duduk di teras rumahnya, memandangi langit penuh bintang, ia merasa damai. Aku telah memilih jalan hidupku, dan aku tak akan menyesali keputusan itu, pikirnya. Di dalam hatinya, Parno tahu bahwa cinta dan kehilangan adalah bagian dari hidup, dan semua itu membentuk dirinya menjadi orang yang lebih kuat dan bijaksana. Kehidupan sederhana yang ia jalani kini adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan untuk dirinya sendiri. Dan ia sadar bahwa pelajaran hidup itu
adalah hal yang tidak ternilai, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menghadapi kenyataan hidup dengan kepala tegak. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komentarkan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.